Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 17 sampai 26. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengungkapkan kepada Marta bahwa dirimu adalah kebangkitan dan kehidupan. Dengan itu Engkau meneguhkan harapan kepada banyak orang bahwa hidupnya di dunia ini tidak sia-sia belaka. Teguhkanlah iman kami senantiasa untuk berharap pada kebangkitan kekal, sehingga kami menjalani hidup hari ini dengan cara yang benar, sehingga ketika tiba penghakiman nanti, Engkau menemukan kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, semakin orang mengenal dirinya dan semakin mendekati akhir pelayanannya di dunia, Yesus terus-menerus mengungkapkan hakikat dirinya secara lebih mendalam. Kepada Marta yang baru kehilangan saudaranya Lazarus, ia memberikan pernyataan yang sangat besar. "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya." Semua orang sudah mengetahui tentang ajaran iman orang-orang Yahudi yang percaya pada kebangkitan. Namun Marta tidak pernah berpikir bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus saat itu juga. Yang Marta pikirkan adalah Lazarus akan bangkit pada akhir zaman sama seperti semua yang lain. Namun Kristus memanfaatkan peristiwa duka ini untuk mengungkapkan satu sisi yang lebih besar dari tujuan kedatangannya ke dunia. Ia datang tidak hanya untuk menuntun orang-orang berdosa kepada pertobatan sejati. Ia tidak hanya hadir untuk memberi penghiburan atau menolong orang-orang yang berkekurangan. Ia tidak sekedar hadir untuk melayani manusia, tetapi Dialah justru pintu kehidupan itu, bahwa melalui Dia orang akan mencapai kejayaan abadi, kehidupan kekal bersama Bapa Surgawi. Untuk itu satu-satunya tuntutan yang diminta adalah iman yang kokoh akan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Di depan banyak orang, Kristus mengungkapkan hal itu sebagai sebuah pelajaran bahwa jika Tuhan berkehendak, Ia akan menghidupkan tubuh yang telah kehilangan nyawanya untuk memulihkan kembali sukacita manusiawi yang hilang karena kedukaan dalam kematian.
Namun pesan yang lebih besar bukan sekedar Lazarus dibangkitkan dan Maria serta Marta memperoleh penghiburan, tetapi bahwa di dalam Kristus ada kuasa ilahi yang sedang bekerja. Maka sama seperti Yesus dapat membangkitkan Lazarus pada hari itu, semua orang yang percaya kepadanya akan beroleh kehidupan serupa dalam kebahagiaan. Jika untuk memulihkan sukacita manusiawi saja, Kristus bisa bertindak sedemikian besar, apalagi kalau itu bertujuan untuk membangun sukacita kekal. Kristus akan melakukan apapun untuk mewujudkannya bersama umat manusia. Saudara, pengajaran Kristus tentang kebangkitan membuka wawasan kita tentang makna hidup di dunia. Bagi kaum materialis, hidup ini tidak lebih daripada sebuah peristiwa kebetulan belaka, maka layak dinikmati sepuas-puasnya saat ini. Namun bagi orang beriman, hidup berkelanjutan pasca kematian dalam haribaan Bapa Surgawi. Sehingga kehidupan di dunia merupakan periode persiapan menuju kebangkitan abadi berkat kedatangan Yesus Kristus. Di sini kita ditantang untuk mendefinisikan hidup kita hari ini. Tentu saja kita berkewajiban untuk membangun segenap talenta yang dikaruniakan Tuhan agar hidup kita menjadi lebih layak, bahkan juga berkesempatan membantu banyak orang. Namun pengembangan semua talenta itu tidak dimaksudkan untuk memenuhi impuls-impuls egoisme kita, melainkan untuk menciptakan instrumen yang mengarahkan orang pada makna sejati perjalanan hidup, yakni keselamatan abadi. Sehingga hidup di dunia ini merupakan periode persiapan menuju kebahagiaan abadi. Dalam kerangka pemikiran inilah kita memaknai adorasi abadi kita. Adorasi adalah sebuah gerakan iman yang menempatkan Kristus pada pusat perhatian, sehingga kita menimba energi rohania bagi kehidupan kita di dunia hari ini. Karena kehidupan di dunia merupakan periode persiapan bagi kehidupan kekal, maka kita hendak mengisinya dengan kebajikan-kebajikan dasaria yang menuntun kita mempraktekkan nilai-nilai moral yang benar menurut penghayatan Injil Kristus. Dalam perkara ini, tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi Kudus merupakan warisan rohania yang teguh memberi kita kepercayaan diri bahwa walaupun kita memiliki banyak kekurangan, kita tetap berkesempatan untuk meraih keselamatan abadi jika kita menata hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di dalam doa-doa kita di depan Sakramen Maha Kudus, hendaknya kita membangun niat ini. Energi yang kita peroleh dari keintiman pertemuan dengan Kristus dalam adorasi haruslah menjadi sumber kekuatan dahsyat yang mengubah pola hidup duniawi kita menjadi instrumen yang mempersiapkan jalan keselamatan bagi keabadian. Dalam perkara ini hendaklah kita selalu ingat akan kata-kata Yesus tadi, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya." Kita semua ingin meraih kehidupan kekal itu dalam haribaan Tuhan yang Maha Mulia. Maka gunakanlah adorasi sebaik-baiknya sebagai periode penempaan diri yang mempersiapkan kita untuk menjadi pribadi yang layak menghadapi penghakiman Tuhan. Semoga di saat Tuhan datang nanti, Ia melihat kita sebagai pribadi yang layak melewati gerbang kebangkitan untuk masuk ke dalam sukacita abadi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memulihkan sukacita Marta dan Maria dengan membangkitkan Lazarus saudaranya.
Pulihkanlah sukacita kami dalam kehidupan hari ini berkat pengampunan atas dosa-dosa kami, sehingga manusia lama kami mati bersama dosa dan akan bangkit bersama Engkau berkat pengampunan yang Kau berikan. Semoga dengan itu kami menapaki pintu gerbang kerajaan keselamatan-Mu dan bersukacita dalam perlindungan-Mu, sebab Engkau menemukan kami layak untuk menjadi warga kerajaan-Mu yang mulia. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.